Shalom, selamat malam. Pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca kembali firman Allah yang akan kami perdengarkan kepada saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ada bagian Alkitab akan kita baca nanti, tetapi sebelumnya mari kita meminta petunjuk Tuhan untuk Tuhan dapat berkata-kata dan menjelaskan kebenaran firman ini, dan hati pikiran saya beri kepada Allah untuk Tuhan berkata dan berfirman kepada mereka yang sementara mendengar di rumah. Mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dengan merendahkan diri kepadamu Bapa, kami datang Tuhan menghadap hadirat-Mu. Kami ingin Tuhan belajar kebenaran sabda firman Allah yang hidup. Kami ingin memahami tentang kebenaran Allah dalam firman, supaya Tuhan kami dapat melakukan kehendak Allah. Karena itu Tuhan, Engkau beri petunjuk bagi kami, supaya kami dapat memahami secara benar-benar firman Allah dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini kita ambil di dalam kitab Yakobus 2 ayat 19. Satu bagian saja firman Allah yang akan kita baca dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 19 berbunyi begini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Haleluya. Puji Tuhan. Pada malam hari ini saya beri judul khotbah Tuhan, Manusia, dan Setan atau Iblis. Kalau saudara perhatikan ya, pembacaan Alkitab ini mungkin saudara sudah banyak kali membaca, tapi saudara-saudara tidak pernah perhatikan di ayat 19 ini. Karena di dalam kitab Yakobus 2 ini sangat dikenal judul pembacaan Alkitab, yaitu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tetapi ayat 19 ini kita memberi perhatian khusus, di mana kita melihat bersama antara perbedaan kita manusia dengan iblis. Sepertinya kalau kita baca firman Allah ini tidak begitu jauh berbeda. Orang bilang hanya beda-beda tipis saja. Mari kita melihat bersama cara hidup jemaat, cara hidup manusia pada saat ini kepada Tuhan, yaitu kita percaya kepada Tuhan, kita tahu firman, kita takut kepada Tuhan, dan kita menyembah Tuhan. Ya, itu baik. Tetapi kalau kita lihat bersama dalam firman ini, setan-setan juga melakukan sama seperti kita. Kalau begitu, kita dengan iblis atau setan itu yang berbeda di mana? Karena sepertinya apa yang kita lakukan, setan juga melakukan seperti kita. Kalau begitu bedanya di mana? Mari kita melihat saudara-saudara.
Yang berbeda kita dengan setan adalah melakukan kehendak Allah. Setan tidak melakukan kehendak Allah. Dan setan ini atau iblis ini saingannya Allah. Dia ingin menjadi seperti Allah. Makanya pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia menjelaskan bagaimana kalau kamu makan, matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Karena memang setan punya tujuan dalam setiap sepak terjangnya adalah untuk menjadi seperti Allah. Nah, ini yang kita lihat. Mari kita melihat saudara, dalam pembacaan yang kita baca tadi dalam Yakobus 2 ayat 19 berkata engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kita lihat bersama di sini, yaitu setan ini percaya juga kepada Allah. Kemudian kata gemetar itu berarti setan juga takut kepada Allah. Kemudian saudara-saudara, setan juga dia tahu isi firman Allah. Kalau saudara baca bersama di dalam kitab Matius pasal 4, kita dapat menemukan tentang pencobaan di padang gurun ketika waktu itu Yesus dicobai oleh iblis. Dalam Matius 4 ayat 6 berkata ayat 5. Matius 6 ayat 5 mulai ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kita lihat di sini saudara, ternyata setan itu tahu firman, tahu isi firman. Ternyata ketika dia membawa Yesus ke atas bubungan bait Allah, dia berkata kepada Tuhan Yesus, sebab ada tertulis. Tertulis di mana saudara? Ternyata setan ambil di Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Wah, ini yang kita lihat. Setan tahu isi firman Allah. Gitu. Kemudian saudara-saudara, kalau kita baca juga di dalam kitab Markus, ya. Di dalam kitab Markus pasal 5 ayat 6, situ diceritakan ketika Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Pada ayat 6, kalau saudara baca, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Kita lihat di sini. Setan juga tahu. Dia kenal Tuhan, dia percaya, dia tahu firman, dia takut Tuhan, lalu dia menyembah. Kalau begitu yang berbeda apa? Yang berbeda adalah karena setan tidak melakukan kehendak Allah. Ini yang berbeda. Kalau seandainya cara hidup yang ditunjukkan oleh setan bahwa hidup baik itu bukan kebaikan dari Allah, tetapi itu adalah kemunafikan iblis. Kalau seandainya setan menunjukkan kepada kita kebaikan atau kita mengasihi, itu bukan dari Allah, tetapi itu adalah tipu muslihat iblis. Oleh karena itu saudara-saudara, yang penting bagi kita bukan kita dalam seremonial keagamaan kita sebagai orang Kristen saja. Kita berkata bahwa kita percaya kepada Allah, kita takut kepada Allah, kita tahu isi firman, kita menyembah dia, memuji dia di gereja. Tetapi tidak cukup saudara. Kalau saudara hanya melakukan itu, tapi tidak melakukan kehendak Allah, maka dapat saya katakan bahwa apa bedanya saudara dengan iblis atau setan. Tapi kalau seandainya saudara hidup bergaul dengan Allah, saudara mengikuti semua perintah Allah, saudara mengasihi Allah,
itu saudara melakukan kehendak Allah, bergaul dengan Allah, hidup dengan Allah, mengikuti segala perintah dari Allah. Maka saya percaya bahwa ketika saudara melakukan kehendak Allah, saudara tahu isi hati Allah, saudara tahu mana yang baik, mana yang jahat, maka saudara akan berbeda dengan iblis. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, telah ditebus oleh Allah. Allah telah mengaruniakan kepada saudara kebaikan, mengasihi, mengampuni orang. Maka lakukanlah itu, karena itu bagian dari kehendak Allah. Kita bukan hanya percaya, kita bukan hanya menyembah, kita bukan hanya takut kepada Tuhan, kita bukan hanya tahu isi firman, tapi yang penting bagi saya dan saudara, ketika saudara hidup dengan Allah, saudara dapat melakukan kehendak Allah, bergaul, hidup dengan Allah. Saya percaya itulah yang paling penting dalam hidup kita. Kiranya firman ini menguatkan iman percaya kita dan membuat kita hidup bergaul dengan Allah. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Shalom.